Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta ternak, pecinta wedus kabeh, teman-teman. Oke, teman-teman, ketemu lagi sama aku hari ini di channel AFE Farm, teman-teman. Oke, gini teman-teman ya, sekarang akan kita bahas mengenai itu pemula itu sebenarnya bisa memilih untuk gagal atau untuk sukses dalam beternak, teman-teman. Gini, bukan saya mau menyudutkan salah satu pihak atau menjudge beberapa pihak, teman-teman ya. Disclaimer dulu ya, ini hanya menurut pemikiran saya pribadi dan pengalaman saya pribadi, teman-teman ya. Kecuali faktor X ya, kecuali faktor X yang memang tidak bisa kita hindari, teman-teman ya. Kecuali faktor X yang memang tidak bisa kita hindari, itu baru kita tidak bisa tidak bisa memastikan kegagalan atau kesuksesannya, teman-teman. Tapi sebenarnya kita sebagai pemula itu bisa memilih untuk gagal atau untuk sukses, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini, teman-teman ya. Ketika kita mau mencoba beternak domba dari awal itu, teman-teman, kita sudah harus menentukan konsep. Konsep apa yang akan kita pakai, konsep dalam beternak itu, entah itu breeding ataupun fattening, teman-teman, ataupun trading. Itu konsep yang harus teman-teman tentukan terutama. Terus kedua adalah dari segi pakan, teman-teman. Dari segi pakan, teman-teman itu bisa teman-teman ya menentukan pakan apa yang ingin teman-teman gunakan, dan berdasarkan pengalaman senior-senior peternak atau orang-orang di depan teman-teman, pakan apa yang paling bagus gitu, teman-teman ya. Itu yang bisa teman-teman terapkan. Terus manajemen, teman-teman, manajemen itu manajemen apa yang akan teman-teman terapkan, entah itu manajemen kandang koloni atau kandang sekat-sekat atau kandang atau sistem umbaran, teman-teman, itu teman-teman bisa pilih, teman-teman ya. Nah, hal-hal itu tadi bisa mempengaruhi teman-teman itu sukses atau tidaknya dalam peternak, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini, teman-teman, ketika teman-teman salah memilih dari salah satu konsep tersebut, teman-teman, maka akan banyak masalah yang timbul di ternak teman-teman di kemudian hari, teman-teman. Alangkah baiknya teman-teman tepat dalam memilih, teman-teman ya. Teman-teman itu harus mengembalikan lagi fitrahnya ternak itu kemana. Nah, seperti itu. Ketika teman-teman sudah mengembalikan lagi fitrahnya ternak itu kemana, teman-teman, maka insya Allah teman-teman itu akan kalau menurut saya ya akan mengalami kesuksesan dalam beternak. Sukses itu beda-beda mungkin ke inian semua orang ya, kesuksesan itu beda-beda menurut keyakinan semua orang. Ada yang sukses itu harus kaya raya, ada sukses itu harus cukup, ada sukses itu yang hanya cukup dia mencapai impiannya saja sudah selesai di dalam satu pekerjaan yang dia targetkan. Seperti itu, teman-teman ya. Kita ambil sukses yang terendah ya, kita cukup ambil misalnya mencapai impian yang terendah yang kita targetkan. Misalnya contohnya kita di breeding, teman-teman. Breeding itu gongnya apa sih? Breeding itu misalnya kita mau punya anak nih, punya anak setahun itu 2 kali atau setahun setengah itu 2 kali, teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan seperti itu? Pakan apa yang akan kita berikan? Manajemen kandangnya seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, dari seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen sukses dalam hal itu, teman-teman yang pertama harus menerapkan satu sistem pakan. Sistem pakan itu harus pakan apa yang perlu teman-teman persiapkan dari segi pakan. Misalnya teman-teman mau hijauan, mau konsentrat, mau full pakan kering, itu teman-teman harus siapkan semua. Terlebih dari sana, teman-teman itu harus memikirkan juga biaya keberlangsungan dari usaha tersebut, teman-teman. Misalnya teman-teman mau full pakan kering nih, mau full pakan kering dengan harga ya kangkung kering sudah sekian, konsentrat sudah sekian, bungkil-bungkilan sudah sekian, rendeng-rendengan sudah sekian, teman-teman harus memikirkan ke depannya keberlangsungan usaha ini akan bagus enggak gitu loh, akan mampu enggak mencukupi dari biaya pakan yang saya keluarkan gitu, teman-teman. Atau teman-teman mau sistemnya di bank pakan, sistemnya main di bank pakan hijauan. Nah, teman-teman ada lahan enggak untuk nanam itu? Ketika teman-teman ada lahan untuk menanam pakan hijauan itu, ada nggak misalnya berapa jenis tanaman yang akan ditanam, atau ada nggak pakan tambahan yang akan diberikan, seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang akan menentukan teman-teman sukses ke depannya. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya pengen breeding nih, hanya pengen breeding, sudah full tanam rumput aja, rumput budidaya, sudah pokok saya kasih makan, pokok saya ini tidak dikasih pakan tambahan apapun, atau saya pokok full pakan kering,
saya tidak mikir biayanya, nah itu yang akan menjadi problem nanti belakang teman-teman. Kenapa saya bilang menjadi problem dan akan menjadi ketidaksuksesan? Karena seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman sudah menentukan konsep, misalnya nih saya mau pakai pakan hijauan nih sebagian, saya mau pakai hijauan nih, saya ada bank pakan, mau saya tanami rumput budidaya. Nah, misalnya odot, pakcong, dan lain-lain, sistemnya rumput budidaya teman-teman. Ketika teman-teman memberikan itu semua dalam bentuk misalnya hijauan segar ataupun silase, maka akan banyak hal yang timbul teman-teman. Kalau teman-teman tidak menambahkan pakan tambahan atau teman-teman tidak menambahkan ramban dalam komposisi pakan tersebut. Misalnya ternak menjadi lama-lama menjadi kurus, menjadi lemas, nah, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Nah, dan akan menyebabkan kematian, sakit dan lain-lain, itu hal-hal yang sebenarnya bisa kita antisipasi di awal seperti itu teman-teman. Misalnya nih teman-teman mau main di pakan kering nih, teman-teman mampu untuk membeli pakannya, oke teman-teman mampu untuk membeli pakannya, oke full pakan kering, bagus nih pakan kering nih, ternyata lebih simpel, lebih simpel, lebih nggak banyak mengeluarkan tenaga. Cuman kita kan kalau di pakan kering gini, kalau kita full di pakan kering biayanya berapa dalam kurun waktu satu siklus, misalnya 6 bulan nih, 6 bulan kita beranak, atau sampai dengan 8 bulan atau 9 bulan baru kita bisa jual cempe. Berapa sih biaya yang kita habiskan, nonton nggak dengan biaya cempe yang kita, dengan penghasilan cempe yang kita punya, seperti itu teman-teman ya, betul apa enggak. Terus dari situ ada nggak kendala-kendala, misalnya kayak air susunya kurang, terus cempenya juga pertumbuhannya kurang bagus. Nah seperti itu kan banyak kendala-kendala yang mungkin teman-teman akan merasa kok air susunya nggak ada ya ketika melahirkan, kok air susunya kok sedikit ya, kok ketika sudah melahirkan air susunya ada sedikit tapi kok pertumbuhan cempenya ya kurang bagus. Nah seperti itu kan sebenarnya kegagalan-kegagalan yang perlu dievaluasi teman-teman, perlu dievaluasi. Dan itu kalau teman-teman terus membiarkan, maka teman-teman itu akan gagal secara terus-menerus, dan dari biaya sudah tidak nutup dan banyak terjadi masalah di ternaknya teman-teman. Nah itu akan membuat teman-teman itu malas untuk beternak dan sudah tidak semangat lagi untuk beternak, seperti itu teman-teman. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman sebelum teman-teman itu beternak, alangkah baiknya teman-teman itu kembalikan lagi ternak itu fitrahnya itu apa gitu teman-teman. Kalau teman-teman masih konsepnya itu sedikit ya, di bawah 20 ekor, 10 ekor, 5 ekor, kembalikan dulu aja ke fitrahnya ternak itu apa. Fitrahnya ternak itu adalah makan rumput. Fitrahnya domba itu adalah pemakan rumput, pemakan hijauan segar teman-teman. Kembalikan lagi fitrahnya ke sana. Jadi ketika teman-teman sudah mengembalikan fitrahnya ke sana, dicukupi nutrisinya dari segi rumput budidaya, rumput liar, ramban, sudah tercukupi semua teman-teman, maka ternak itu akan memberikan hasil yang maksimal kepada teman-teman. Tapi kalau teman-teman mengkat di tengah-tengah itu, misalnya teman-teman hanya memberikan rumput budidaya tanpa ditambahkan dengan rumput liar yang dengan ini, misalnya kenapa saya sarankan rumput liar, karena rumput liar itu gini teman-teman ya, kandungan vitamin yang ada di dalamnya itu berbagai macam jenis teman-teman yang dibutuhkan oleh ternak, makanya rumput liar itu bagus. Nah, kalau rumput budidaya ya hanya itu saja kandungannya teman-teman, rumput budidaya hanya itu kandungannya, dan itu dikonsumsi secara terus-menerus, dan itu tidak akan bagus teman-teman kalau kita tidak nambahkan kandungan vitamin-vitamin dan mineral lainnya yang dibutuhkan oleh ternak gitu teman-teman ya. Kenapa tadi saya bilang ketika teman-teman menentukan konsepnya itu mau full hijauan, mau pakan hijauan, terus teman-teman itu bisa gagal, karena tadi teman-teman itu tidak hanya mengkat proses yang kita sampaikan tadi, mengkat proses, misalnya hanya diberikan rumput budidaya setiap hari, pakcong atau odot setiap hari diberikan, itu otomatis terjadi malnutrisi atau kekurangan nutrisi pada ternak teman-teman semua, seperti itu teman-teman. Dan itu yang akan menimbulkan banyak masalah ke depannya teman-teman. Beda lagi kalau teman-teman menambahkan konsentrat gitu kan, itu tidak akan terjadi malnutrisi, sama seperti teman-teman menggunakan pakan kering yang harganya mahal nih. Pakan untuk pegemukan beda, pakan untuk breeding otomatis kan beda teman-teman ya. Ketika teman-teman itu tidak sanggup untuk membelinya, jadi teman-teman itu mengurangi sebagian bahan agar ternak itu bisa tetap makan gitu, tetap kenyang, tapi nilai nutrisinya dikurangi sama teman-teman. Nah
agar biayanya itu bisa tertekan. Nah, itu yang akan menimbulkan banyak masalah nantinya teman-teman. Banyak masalah seperti air susunya berkurang, terus pertumbuhannya cepetnya kurang bagus, cepetnya lahir itu kecil, atau bisa prematur seperti itu teman-teman. Itu yang akan menimbulkan banyak masalah. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau mulai beternak itu kita pilih dulu teman-teman ya. Kita tetapkan dulu konsepnya mau di mana, jangan pernah memotong satu konsep yang sudah ada sejak dulu, yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman semua yang sudah senior, terus kemudian kita memotong untuk memangkas biaya. Itu karena itu akan membuat ternak kita menjadi sakit teman-teman, ternak kita menjadi tidak baik. Alangkah baiknya kalau memang kita tidak cocok dengan biaya yang satu, yang A, kita gunakan konsep yang B. Ketika kita tidak cocok menggunakan konsep yang B karena capek, kita gunakan konsep yang C seperti itu. Dan setiap konsep itu teman-teman, konsep dalam beternak itu sudah ada trial and error dari masing-masing peternak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen meniru silahkan tiru secara full ya, jangan setengah-tengah. Jadi tiru secara full, jangan setengah-tengah, agar teman-teman itu tidak mengalami kegagalan dalam beternak. Oke, gitu aja teman-teman video dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, see you next time.